Bab 1621. Tidak bisakah kau bersikap sopan? Saya ingin tahu kapan Tuan Ye akan tersedia. Saya sudah mencoba menghubungi Anda melalui nomor telepon Cina Anda di informasi pribadi Anda beberapa kali, tetapi selalu menunjukkan bahwa pengguna tidak berada di area layanan. Kalau kamu sibuk, aku bisa pergi ke Tiongkok untuk mencarimu. Aku juga bisa menyelesaikan serah terima. Baru saat itulah Ye Feng menyadari mengapa dia tidak menerima panggilan apapun dari perusahaan ini. Beberapa waktu lalu, dia pergi ke Amerika. Nomor di Tiongkok sedang di luar jangkauan layanan dan tidak bisa dihubungi. Akan aneh kalau dia bisa mengangkatnya. Dia tersenyum. Tidak perlu repot-repot. Aku akan pergi ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dalam 2 hari. Kami akan menyelesaikan serah terima ketika waktunya tiba. Bagus. Kalau begitu, kita tunggu bos baru kita datang. Samia ternyata tahu beberapa kata-kata hormat dalam bahasa Mandarin. Ye Feng langsung merasa jauh lebih akrab. Dia tidak merasakan perasaan tidak jelas dan tidak lancar seperti saat berkomunikasi dengan Kalina. Setelah mengobrol dengan Samia sebentar, dia mulai bicara soal bisnisnya. Kudengar perusahaan kita juga dikenal sebagai organisasi intelijen terbesar di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam di web gelap, selain organisasi dinas rahasia kerajaan. Bahkan beberapa keluarga besar di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam dan petinggi organisasi pemakaman terkadang meminta informasi dari kita. Seberapa kredibel rumor ini? Di ujung telepon yang lain, Samia tampak cukup yakin saat mengatakan hal ini. 100%. Lagi pula, rumor-rumornya masih agak konservatif. Faktanya, selain pimpinan organisasi pemakaman dan beberapa keluarga besar di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, bahkan agen kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam pun terkadang membeli informasi intelijen dari kami ketika mereka terlibat dalam beberapa area abu-abu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kami adalah organisasi intelijen bawah tanah terbesar di wilayah abu-abu dan wilayah komersial Kekaisaran. Selama dananya tersedia, hampir tidak ada informasi yang tidak bisa kami dapatkan di bidang ini. Wah, percaya diri sekali. Ye Feng tidak bertanya. Ia tersenyum. Kami orang Tiongkok tidak suka bawahan yang hanya bisa bicara besar. Ia tak menyangka Samia bisa mengerti maksudnya. Ia langsung melanjutkan, kita tidak suka bicara tanpa latihan. Bos, kalau kau khawatir, kau bisa mengatur misi untuk dicoba. Ngomong-ngomong, ada 3 hal yang perlu kau selidiki. Ye Feng tidak repot-repot dengan formalitas. Catat. Ketika kita tiba di Sun Never Sets Empire dalam 2 atau 3 hari, saya berharap bisa mendapatkan informasi mendetail tentang ketiga hal ini. Bos, tolong beri saya instruksi, jawab Samia cepat. Jawabannya disertai dengan suara kertas terbalik dan tutup pulpen jatuh ke tanah. Pertama, informasi dasar tentang 10 barang paling berharga yang hilang dari keluarga Jerry Burroughs dari publik kali ini, serta perkembangan terbaru mereka. Ye Feng segera memberi instruksi. Kedua, saya perlu mengetahui kekuatan dan organisasi yang terlibat dalam pencarian rahasia koleksi yang hilang dari publik oleh keluarga Jerry Burroughs, serta situasi masing-masing. Ketiga, daftar orang-orang yang akan berpartisipasi dalam lelang amal di Sun Never Sets Empire, beserta informasi detailnya. Segera terdengar bunyi pena menulis di selembar kertas. Setelah itu, Samia mengonfirmasi. Bos, 3 hal yang ingin Anda selidiki adalah informasi dasar tentang 10 barang paling berharga milik keluarga Jerry Burroughs yang telah hilang dari publik. Batas waktu pengumpulan informasi awal adalah ketika Anda tiba di Kekaisaran Sun Never Sets. Ye Feng mendengarkannya sekali dan memastikan tidak ada detail yang terlewat sebelum mengangguk. Ya, ada masalah. Samia tersenyum di ujung telepon. Sama-sama. Karena lebih dari 1 kelompok klien telah secara pribadi mempercayakan kami untuk melakukan investigasi serupa demi informasi yang ingin Anda ketahui, bos. Ketika saatnya tiba, kita hanya perlu menggali lebih dalam dan merangkumnya. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Bos, setelah Anda memesan tiket pesawat, tolong kirimkan nomor penerbangan Anda. Ketika waktunya tiba, saya pasti akan mengirimkan informasi dan materi serah terima kepada Anda sesegera mungkin untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Ye Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah menutup telepon, dia terus berkomunikasi dengan Cheng Feier. Setelah mengonfirmasi waktu keberangkatan dan nomor penerbangan, ia segera mengirimkan salinannya ke Samia. Setelah itu, ketika tiba saatnya keberangkatan, ia bertemu dengan Cheng Feier dan secara resmi menaiki pesawat menuju Sun Never Sets Empire. Setelah duduk di kabin kelas 1 dalam penerbangan menuju Sun Never Sets Empire dan mengadakan reuni sederhana dengan Cheng Feier, Ye Feng ingin segera beristirahat. China 8 jam lebih cepat dari Sun Never Sets. Setelah beberapa jam penerbangan, akan terjadi jet lag selama 8 jam, dan tubuhnya tidak akan sanggup menahannya. Tanpa diduga,
Tidak lama setelah mereka duduk di kabin kelas 1, seorang wanita parubaya gemuk dengan rambut pirang dan mata biru datang ke barisan belakang. Begitu wanita parubaya itu duduk, ia langsung berbicara tanpa henti di telepon. Mike sayang, aku sudah naik pesawat. Aduh, ternyata banyak sekali orang di kabin kelas utama kali ini. Saya merasa oksigen di udara sekitar tidak mencukupi. Saya hampir kehabisan oksigen. Perasaan terjepit di ruang sempit bersama sekelompok orang ini sungguh mengerikan. Petik 2. Yang lebih konyol lagi, dia sepertinya sedang berbicara dengan orang tuli. Suaranya sangat keras. Begitu kerasnya sehingga Ye Feng bahkan curiga kalau isi pidatonya bisa terdengar hingga ke pesawat di sebelahnya. Nyonya, bisakah Anda mengecilkan suara Anda saat berbicara di telepon? Dia tidak dapat menahan diri untuk berbalik dan mengingatkan pihak lainnya. Banyak orang di sini yang perlu mengatasi jet lag. Mereka semua sedang istirahat. Saat mengingatkan pihak lain, Ye Feng menggunakan aksen London standar untuk memastikan bahwa pihak lain dapat mengerti. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah pihak lain mengangkat kepalanya dan meliriknya, dia mengalihkan pandangannya ke jendela dan terus mengeluh dengan keras seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Oh, aku lupa bilang, Mike. Restoran Cina ini benar-benar buruk. Orang-orang di sini sama sekali tidak toleran. Lagi pula, mereka terlalu konservatif dan tertutup terhadap dunia. Ketika mereka berbicara dengan seseorang di telepon, mereka selalu bersikap rendah hati dan pelit, seolah-olah mereka takut didengar. Mereka tidak seperti kekaisaran matahari tak pernah terbenam yang bebas dan terbuka. Bahkan udara kita pun seakan memancarkan aroma kebebasan. Petik 2. Ye Feng tidak tahan lagi. Ia segera membuka sabuk pengamannya dan berjalan mendekati perempuan asing parubaya yang gemuk itu. Ia menepuk bahunya pelan dan meninggikan suaranya. Bibi, bisakah kamu sedikit sopan? Banyak sekali orang yang sedang tidur. Apa kau melatih suaramu seperti pengeras suara? Bab 1622. Hidup semakin kacau. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya mungkin merasa sangat gembira dan mulai berdiskusi dengan lembut. Benar sekali. Semua orang perlu mengatasi jet lag dan beristirahat selagi bisa. Bibi ini benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bicara tentang bagaimana orang lain punya karakter yang buruk. Menurutku, dialah yang punya karakter terburuk. Kau benar-benar aib bagi kekaisaran kami. Puff. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang seperti itu bisa masuk ke kabin kelas 1. Petik 2. Ketika Ye Feng mendengar semua orang memiliki kebencian yang sama dengannya, bahkan semuanya menyalahkan bibi asing berambut pirang ini pada saat yang sama, dia berpikir bahwa bibi ini akan sedikit malu atau dipermalukan. Tanpa diduga, dia tiba-tiba berdiri dan memelototi Ye Feng. Apa yang kau lakukan? Apa yang dilakukan tanganmu tadi? Polisi. Di mana petugas udara di pesawat? Cepat keluar, ada yang menggangguku. Petik 2. Ye Feng hampir mati rasa. Dia seorang cabul, dan dia melecehkannya. Ia menatap wanita parubaya di depannya dengan serius. Tingginya sekitar 1,6 meter, tetapi beratnya tak kurang dari 75 kg. Lagi pula, kulitnya sangat kendur. Dia tidak punya penampilan, tidak punya temperamen, tidak punya bentuk tubuh. Pakaiannya juga sangat sederhana. Bibi, apakah kamu serius? Wanita parubaya berambut pirang itu sepertinya tidak mendengar pertanyaan Ye Feng, ia hanya melolong seperti babi yang sedang disembelih. Polisi. Di mana petugas polisi udara di pesawat? Cepat datang. Saya dilecehkan. Saya meminta marshal udara untuk menegakkan keadilan. Tak lama kemudian, tak hanya banyak penumpang kelas 1 yang menoleh, tetapi petugas penerbangan pun bergegas menghampiri. Bahkan beberapa penumpang kelas ekonomi mendengar keributan itu dan mendekat dengan rasa ingin tahu. Ada apa ini? Ada yang bisa menjelaskannya? Mengapa saya mendengar seseorang berteriak bahwa mereka dilecehkan atau dilecehkan? Kakak mana yang seganteng itu? Berani-beraninya dia berbuat begitu di pesawat. Dasar aneh. Hidupku semakin kacau. Petik 2. Namun, ketika mendengar bahwa orang yang dilecehkan itu adalah seorang wanita parubaya berambut pirang dan bermata biru serta orang yang dituduh sebagai pelanggar itu adalah seorang pemuda tampan, semua orang yang semula penasaran langsung terdiam. Setelah sekian lama, seseorang berkata dengan lemah, "Persetan, apakah semua orang fanatik zaman sekarang begitu aneh? Lihat bibi ini. Pokoknya, dia Teng. Lagi pula, dia Teng tua. Pria tampan ini benar-benar bisa menahannya. Berlututlah pada pria tampan ini. Gigi dan nafsu makannya sangat bagus." Petik 2. Bahkan marshal udara yang bergegas datang pun sempat bingung sejenak. Dia menatap Ye Feng dan wanita parubaya berambut pirang yang berteriak bahwa dia telah dilecehkan selama beberapa waktu sebelum bertanya, bagaimana situasinya. Ye Feng secara tidak sadar ingin berbicara. Namun,
Perempuan parubaya berambut pirang dan bermata biru itu seperti tikus. Ia langsung berteriak sekeras-kerasnya, "Polisi, orang ini cabul dan berandalan. Cepat tangkap dia. Tadi aku sedang menelepon dan mengabaikannya. Dia sampai menyentuh bahuku. Lagi pula, dia sangat menjijikkan. Dia mencakarku dengan ringan." Ye Feng mendengar kata-katanya dan hampir memuntahkan seteguk darah. Dia tidak hanya menuduhnya menyentuhnya, tetapi dia bahkan mengatakan bahwa dia mencakarnya. Kalau dia bisa mengarang kebohongan konyol seperti itu, dia pasti sudah pernah melakukan kejahatan lain sebelumnya, kan? Namun, pada saat ini, ketika Marshal Udara menoleh untuk melihat penumpang di sekitarnya dan bertanya kepada mereka apa yang sedang terjadi, para penumpang di kabin kelas 1 menggelengkan kepala. Kami juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya tahu Bibi tadi sangat berisik di telepon. Pemuda itu menoleh untuk memintanya diam, tetapi Bibi mengabaikannya. Kemudian, pemuda itu berdiri dan berjalan ke sisinya untuk membujuknya. Kami tidak melihat apakah pemuda itu melakukan sesuatu padanya. Saya hanya tahu bahwa setelah pemuda itu menasihatinya untuk tidak terlalu berisik dan mengganggu istirahat semua orang, dia tiba-tiba melompat dan menuduh pemuda itu melecehkannya atau semacamnya. Ya, hanya itu yang kudengar. Ketika aku berbalik, aku melihat Bibi itu sedang mengeluh dengan marah. Melihat reaksi dan emosinya, mungkin pemuda ini benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Petik 2. Ketika wanita parubaya itu mendengar ini, suaranya semakin keras seolah-olah dia memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ya, aku akui sebelumnya aku agak berisik di telepon. Namun, ini jelas bukan alasan bagi pemuda ini untuk melecehkan dan menyentuhku. Marsekal Udara, kau harus menangkap huligan mesum ini. Kalau tidak, kurasa semua wanita akan merasa tidak nyaman duduk di pesawat yang sama dengan orang seperti itu. Awalnya, Sang Marshal Udara sama sekali tidak mempercayai kata-kata wanita parubaya berambut pirang itu. Namun, ketika dia mendengar penumpang kelas 1 mengatakan hal yang sama, dia tampak sedikit terguncang. Dia menoleh ke arah Ye Feng dengan ekspresi bingung. "Tuan, ada yang ingin Anda katakan?" Ye Feng dapat merasakan bahwa perwira udara ini cukup tulus. Setelah mengamati sekilas fasilitas di kabin kelas utama, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa tergesa-gesa, "Saya akan membuat pernyataan dulu. Saya tidak suka mengendarai tank. Kedua, saya tidak suka tank tua." Ketika Marshal Udara mendengar ini, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Namun, dia mungkin tahu bahwa banyak orang sedang menatapnya. Dia memaksa dirinya untuk batuk beberapa kali guna menahan keinginan untuk tertawa sebelum melanjutkan, "Tuan, tolong jawab pertanyaan saya dengan benar. Sekarang wanita ini menuduhmu melecehkan dan menyentuhnya. Jika Anda tidak dapat membuktikan ketidakbersalahan Anda, maka menurut aturan, kami harus mengeluarkan Anda dari pesawat untuk penyelidikan." Ye Feng bukanlah seorang pemula yang baru saja memasuki masyarakat. Ia sama sekali tidak panik ketika mendengar hal ini. Ia menatap Marsekal Udara dan mengangkat bahu. "Kalau tidak salah, ketika menghadapi masalah seperti ini, tidakkah Anda memperhatikan siapa yang mengadvokasi dan siapa yang memberikan bukti? Saat ini, yang seharusnya memberikan bukti bukan aku, tapi Bibi yang terus-terusan bilang aku menyentuhnya, kan? Jika dia tidak dapat memberikan bukti yang sesuai, maka saya berhak menuntutnya karena telah menghina reputasi saya." Marsekal Udara itu tampaknya bereaksi terhadap pengingatnya dan segera berbalik menatap wanita parubaya itu lagi. "Nyonya, apa yang dikatakan pria ini masuk akal. Apakah kamu punya bukti bahwa dia melecehkan dan menyentuhmu?" Wanita parubaya berambut pirang itu mungkin tidak menyangka Ye Feng akan mengatakan ini. "Apa?" Setelah mengatakan itu, dia memekik. "Apa aku masih harus membuktikannya? Apa kau benar-benar berpikir gadis sepertiku akan menghina kepolosanku sendiri untuk menjebak orang lain?" Bab 1623. Pukulan ini setidaknya telah dikultivasi selama 20 tahun. Ketika Ye Feng mendengar teori klasik seperti itu, dia tercengang sekali lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita parubaya berambut pirang dan bermata biru ini juga ahli dalam teknik bertarung. Pukulan ini membutuhkan waktu setidaknya 20 tahun untuk dikembangkan. Namun, jelas bahwa wanita parubaya itu salah menilai kondisinya. Kata-kata ini memang sangat mematikan bagi gadis-gadis lainnya. Akan tetapi, jika digunakan padanya, itu akan menjadi kasus klasik di mana mendapatkan setengah hasil dengan usaha 2 kali lipat. Hampir semua penumpang tak kuasa menahan rasa aneh ketika mendengar itu. Sebesar apa ego Bibi ini? Kalau dilihat-lihat, dia setidaknya sudah berusia 50-an, kan? Dan dengan berat badan segini, dia berani-beraninya menyebut dirinya perempuan. Bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Aku merasa ingin memuntahkan makanan tadi malam. Saya mulai percaya kalau adik kecil ini dijebak. Petik 2. Sedangkan untuk Sang Marshal Udara,
ia mungkin sudah tak tahan lagi. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengamati wanita parubaya berambut pirang dan bermata biru itu. Ia buru-buru menghentikannya agar tak terus membuat keributan. Nyonya, karena Anda menuduh pria ini menyentuh Anda, dan hal itu memang telah memengaruhi reputasinya, maka memang perlu dibuktikan. Jika tidak, kami hanya dapat meminta Anda untuk turun dari pesawat dengan alasan mengganggu ketertiban umum industri penerbangan. Kau ingin aku membuktikannya? Wanita parubaya itu terus membuat keributan. Apakah ada hukum atau keadilan? Kalian berdua bersekongkol untuk menindas wanita lemah. Ini tidak masuk akal. Aku sudah melaporkannya dengan mengorbankan reputasiku, dan kau masih ingin aku membuktikannya. Saat dia mengatakan hal itu, dia tampak menderita ketidakadilan yang besar dan mulai menangis sekeras-kerasnya. Datang dan lihat, semuanya, datang dan lihat. Marsekal udara dan penumpang lain di pesawat itu berkomplot untuk menindas wanita lemah seperti saya. Tidak ada keadilan di pesawat ini. Petik 2. Seluruh kelas ekonomi jelas gempar. Semakin banyak penumpang mulai meninggalkan tempat duduk mereka dan berkumpul. Melihat ini, Marsekal udara tak berdaya. Ia hanya bisa menoleh ke Ye Feng lagi. Tuan, apakah Anda punya cara untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Bibi ini sungguh tidak masuk akal. Sepertinya mustahil baginya untuk memberikan bukti. Meskipun Ye Feng mengerti ketidakberdayaannya, dia sedikit kesal. Seharusnya dia yang bertanggung jawab memberikan bukti. Hanya karena dia lebih sulit dihadapi, kau malah memaksakan tanggung jawabnya padaku. Logika apa ini? Apakah orang baik pantas ditodong senjata? Marsekal udara itu terdiam. Ekspresinya berubah kesal. Namun, pada saat ini, Cheng Feier tidak tahan lagi. Tiba-tiba, dia berjalan ke sisi Ye Feng dan berkata kepada Marsal udara, saya bisa membuktikannya. Pria di sebelah saya tidak menyentuh bibi itu, dan dia tidak mungkin melakukannya. Ketika sang Marsal udara mendengar kata-katanya, ia merasa seolah-olah telah meraih sedotan penyelamat. Ia segera bertanya, bagaimana Anda bisa membuktikannya? Wanita parubaya berambut pirang dan bermata biru yang membuat keributan itu, serta banyak penumpang lain yang melihat ke arah itu, juga menatap Cheng Feier dengan rasa ingin tahu. Ya, bagaimana kamu bisa membuktikannya? Cheng Feier hanya memegang tangan Ye Feng, seperti seekor burung kecil yang bersandar pada seseorang, dia bersandar ke pelukan Ye Feng secara alami. Karena aku asisten dan kekasihnya. Meskipun kata-katanya sederhana, semua orang yakin. Karena kali ini, ia mengenakan setelan jas kantoran profesional. Penampilannya lebih dari 90 poin, bentuk tubuhnya lebih dari 90 poin, dan ia memiliki temperamen yang tak terlukiskan. Mengatakan bahwa wanita parubaya itu berada di luar liga Cheng Feier sudah merupakan hal yang menyanjung bagi wanita itu. Itu dapat digambarkan secara sederhana sebagai dunia yang berbeda. Dan dengan asisten yang begitu cantik di sisinya, kecuali otaknya rusak, tidak seorang pun dapat membayangkan apa yang akan mendorong Ye Feng untuk tidak menyentuh asistennya tetapi mencicipi sepotong wanita tua yang gemuk. Bahkan Marsal udara pun merasa lega. Lalu, ia menatap wanita parubaya itu dengan sedikit amarah. Bibi, apa lagi yang ingin Bibi katakan sekarang? Wanita parubaya berambut pirang itu tidak menyangka bahwa Ye Feng akan memiliki wanita secantik itu di sampingnya. Melihat semua orang memperhatikan, Marsal udara juga mulai memberikan tekanan padanya. Ekspresinya membeku. Lalu, dia bereaksi dan mulai menangis lagi. Tolong. Tidak ada keadilan. Si cabul itu menindasku. Marsekal udara itu menindasku. Sekarang, bahkan seorang gadis cantik pun ikut bersama mereka. Mereka mengeroyokku. Sambil meratap, dia bahkan menggunakan energi tikus tanah dan mulai mengamuk di tempat duduknya. Panggil kapten. Panggil kapten pesawatmu ke sini dan beri aku penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, aku akan tetap di sini hari ini dan tidak akan membiarkan pesawatmu lepas landas. Marsekal udara itu mungkin tidak menyangka seorang penumpang di kabin kelas utama penerbangan lintas negara begitu tak tahu malu. Ia tercengang. Bahkan Cheng Feier tidak menyangka wanita parubaya itu akan terus menimbulkan masalah pada saat ini. Dia bersandar pada Ye Feng dan membeku. Ekspresi Ye Feng tidak berubah. Dia hanya diam menyaksikan penampilan wanita parubaya itu. Sesaat kemudian, ia menunjuk ke sebuah tempat tersembunyi di depan kabin. Ada kamera pengawas untuk tujuan anti-terorisme. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Petik 2 tanda tanya petik 2. Wanita parubaya itu berhenti menangis. Ia menoleh dan melihat ke arah yang ditunjuk Ye Feng. Dan ketika dia melihat bahwa benar-benar ada kamera pengintai di lokasi yang ditunjuk Ye Feng, ekspresi dan gerakannya menjadi tidak wajar. Yah, aku sudah memikirkannya matang-matang. Kau baru saja menepuk bahuku. Saya sedang menelepon. Perhatian saya tertuju ke sana. Saya salah ingat. Tidak apa-apa. Itu saja.
Sambil berbicara dia memalingkan mukanya seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dengan cara ini, bukan hanya Ye Feng yang tidak bisa menerimanya, tetapi bahkan para penonton di sekitarnya pun marah. Sial, tidak mungkin. Orang ini sudah menyusahkan orang lain dan bahkan mencemarkan nama baik mereka begitu lama. Apa hubungannya sudah berakhir hanya karena dia bilang dia salah ingat? Lagi pula, dia membuang-buang banyak waktu kita dan waktu Marsal Udara. Jadi di matanya, dia harus memaafkan pria tampan itu dan kita semua. Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Aku pernah melihat hal-hal menjijikkan sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat hal-hal menjijikkan seperti itu. Buang sampah ini dari pesawat. Melihat penampilannya, saya jadi tidak enak badan lagi. Bab 1624. Jika harimau tidak menunjukkan kekuatannya. Marsekal Udara. Orang seperti ini harus dikeluarkan dari penerbangan kita. Sungguh menjijikkan. Kamu harus mengusirnya dari penerbangan kita. Ye Feng bahkan tidak perlu mengatakan apapun, para penonton tidak dapat menahan perasaan gembira. Nyonya, mohon maaf kepada penumpang yang telah dijebak. Marsekal Udara itu jelas sangat marah. Nada suaranya langsung berubah tidak sopan. Juga, tolong segera tinggalkan penerbangan kami. Kami tidak menyambut tamu seperti Anda di sini. Wanita parubaya berambut pirang dan bermata biru itu bersikap seolah baru saja mendengar sesuatu yang konyol. Apa katamu? Kau ingin aku turun dari pesawatmu? Apa hakmu melakukan ini? Hanya karena kesalahpahaman kecil tadi. Marsekal Udara tak tahan lagi dan hendak menggunakan wewenangnya sebagai penegak hukum. Anda telah benar-benar memengaruhi ketertiban penerbangan kami dan pengalaman semua penumpang di penerbangan ini. Menurut hukum Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, kami berhak menggunakan kekerasan. Silakan pergi. Sambil berbicara, dia hendak meraih wanita setengah baya itu. Namun, wanita parubaya itu melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia segera menghindar ke samping dan menghindari tangan petugas udara. Lalu, ia memelototinya dengan dingin dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menyentuhku? Kau tahu siapa aku? Beraninya kau menyentuhku? Percayakah kau kalau aku akan membuatmu menderita saat kita tiba di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam?" Saat itu, Marsal Udara masih sangat profesional. Ia tidak berniat berhenti ketika mendengar itu. Saya tidak peduli siapa Anda. Dalam penerbangan kami, Anda harus mematuhi hukum dan peraturan kami. Aku sudah memperingatkanmu 2 kali. Kalau kamu tidak mau bekerja sama sekarang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wanita berambut pirang itu mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan dingin, "Kalau kau memang mampu, tunjukkan padaku. Anakku bekerja untuk keluarga Adipati Anju. Dan dia adalah manajer perusahaan keamanan di bawah keluarga Anju. Aku sudah mengirimkan nomor penerbanganku, namamu, dan nomor petugasmu. Kalau kau berani, coba sentuh aku." Begitu ancaman itu keluar, gerakan Marsal Udara membeku. Banyak penumpang di sekitarnya merupakan warga Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, dan ekspresi mereka berubah. Bekerja untuk keluarga Duke Anju. Sialan, sepertinya maskapai penerbangan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap wanita jalang ini. Perusahaan keamanan di bawah keluarga Duke of Anju, terus terang saja, bukankah itu hanya sekelompok preman dengan kedok hukum? Putra perempuan jalang ini bekerja di manajemen perusahaan keamanan Duke Anju. Orang-orang di maskapai penerbangan pasti tidak akan berani menyinggung perasaannya. Sepertinya kita hanya bisa bertahan, betapapun menjijikkannya hari ini. Pemuda itu tidak bisa mendapatkan keadilan. Surga tidak adil. Ye Feng tentu saja mendengar diskusi ini. Ketika wanita parubaya itu mendengar pembicaraan semua orang, terutama saat melihat ekspresi bingung di wajah Marsal Udara, ekspresinya kembali ke kesombongan sebelumnya. Dia malah ngomong sembarangan. "Kamu mau aku minta maaf? Aku nggak tahu gimana caranya nulis kata, maaf, seumur hidupku. Kamu hanya seorang perwira udara biasa, tapi beraninya kamu membuatku minta maaf dan mengusirku dari pesawat. Kurasa kau telah memakan isi perut beruang atau macan tutul. Harimau tidak menunjukkan kekuatannya, dan kau pikir aku kucing yang sakit." Petik 2. Ye Feng bergerak. Mengganggu pihak lain. Lalu, tanpa menunggu wanita parubaya itu bereaksi, dia mencengkeram kerahnya. Seolah-olah sedang menyeret seekor babi mati, dia berjalan ke pintu keberangkatan dan melemparkannya ke bawah. Ketika ia menjatuhkannya, ia melihat perempuan parubaya berambut pirang dan bermata biru tergeletak di tanah, menatapnya dengan kebencian. Ia hendak mengatakan sesuatu yang kejam lagi. Ye Feng berdiri di gerbang keberangkatan dan kembali menyela omelannya. "Kalau kamu mau anakmu membantumu membalas dendam, silakan cari aku kapan saja. Aku tidak pernah mengganti namaku, Ye Feng." Wanita setengah baya itu tercengang. Dia mungkin belum pernah melihat orang yang begitu sombong sebelumnya. Kata-kata kejam yang tadinya ada di ujung lidah,
tergagap lama, tetapi tidak dapat diucapkannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, "Baiklah, aku akan mengingatnya." Tunggu saja. Bahkan setelah pintu kabin tertutup rapat, dia tidak berani naik lagi. Pada saat ini, Ye Feng kembali ke tempat duduknya sebelumnya. Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sepele, dia terus beristirahat. Para penonton di sekitarnya dan marshal udara semua menatapnya dan tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah mereka dengan gila. Apakah pemuda ini tidak takut mati? Atau apakah dia tidak tahu apa maksud keluarga Adipati Anju? Melihat wajahnya yang seperti orang Tionghoa, kemungkinan besar dia tidak tahu betapa beratnya keluarga Adipati Anju. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Selain keluarga kerajaan, mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Kekaisaran Matahari Tak Terbenam. Mereka benar-benar raksasa. Di seluruh Kekaisaran Matahari Tak Terbenam, siapapun yang melihat mereka harus bersikap hormat. Meskipun putra wanita pirang parubaya itu hanya seorang manajer perusahaan keamanan di bawah keluarga Duke of Anju, seperti kata pepatah, kita harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjingnya. Begitu pemuda ini mendarat di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam, dia akan mendapat masalah besar. Kita harus menjauhinya. Kalau tidak, kalau dia ditembak mati nanti, aku takut darahnya akan muncrat ke badanku. Petik 2. Sambil menelan ludah, orang-orang itu tampaknya menyadari sesuatu. Setelah berdiskusi sebentar, mereka segera bubar. Bahkan beberapa tamu yang awalnya duduk di samping Ye Feng dan Cheng Feier diam-diam telah berpindah tempat duduk, berpindah ke tempat duduk kosong yang lebih jauh dari Ye Feng dan Cheng Feier. Sepertinya kamu telah menyebabkan banyak masalah. Cheng Feier tentu saja melihat reaksi semua orang dan mendengar diskusi mereka. Kemampuannya berbicara bahasa itu cukup baik, jadi dia bisa mengerti apa yang dikatakan orang-orang itu. Setelah duduk di samping Ye Feng, dia menusuknya pelan dengan jarinya. Dari apa yang dikatakan orang-orang itu, kita mungkin akan mendapat balasan saat turun dari pesawat. Ye Feng tidak menyebutkan hubungannya dengan Pangeran Anju, ia bahkan tidak membuka matanya ketika mendengar ini. Jika ini satu-satunya cara untuk melindungi hak hukum saya, maka saya akan menerima pembalasan apapun. Apa kau tidak khawatir sama sekali? Cheng Feier sedikit terkejut. Keluarga Adipati Anju adalah salah satu dari 4 keluarga besar selain keluarga kerajaan. Lagi pula, senjata api merajalela di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam. Berbeda dengan Jepang dan Tiongkok. Ye Feng masih terlalu malas untuk membuka matanya. Itu semua akan terjadi setelah kita turun dari pesawat. Setelah mengusir lalat itu, setidaknya kita bisa menikmati beberapa jam ketenangan dan istirahat di pesawat, kan? Sambil berbicara, dia sedikit menyesuaikan posisi tidurnya dan melanjutkan tidur siangnya. Bab 1625. Mengapa kamu terlihat seperti wanita yang penuh dendam? Ketika Cheng Feier, yang berada di samping, melihat reaksi Ye Feng, dia benar-benar tercengang. Tidak mungkin, kamu benar-benar tidur. Itu keluarga Adipati Anju. Di wilayah Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam, ada 100 cara untuk membuat kita menghilang. Apakah kamu tidak cemas dan khawatir sama sekali? Tetapi apapun yang dikatakannya, Ye Feng tampaknya telah tertidur lelap, dia sama sekali mengabaikannya. Akibatnya, Cheng Feier merasa makin sulit tertidur. Meskipun pengalamannya sebelumnya dengan Ye Feng mengatakan bahwa pria ini sangat dapat diandalkan dan ajaib, hampir setiap saat, dia akan melampaui harapannya. Namun kali ini, dia masih sedikit bingung. Terutama setelah pesawat lepas landas dengan mantap dan Wi-Fi dalam pesawat internasional dihidupkan, dia bisa mengakses internet dan mencari beberapa informasi tentang keluarga Anju. Dia bahkan semakin mati rasa. Menurut informasi, keluarga Anju adalah satu dari 4 keluarga teratas di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Sets, tidak termasuk keluarga kerajaan. Kepala keluarga, Anju Brenton, adalah salah satu dari 4 adipati yang tidak berasal dari keluarga kerajaan di antara 28 bangsawan teratas di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam. Keluarganya juga mengendalikan sejumlah besar kelompok atau saham terkenal di bidang penerbangan, bahan bakar, asuransi, real estate, keuangan, dan bidang lainnya di Kekaisaran dan bahkan dunia. Tepat seperti yang telah ia prediksi dari perkataan orang-orang di sekitarnya. Pihak lainnya ada di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam, dan mereka punya 100 cara legal untuk membuat Ye Feng dan dia menghilang. Cheng Feier tidak bisa tidur sama sekali. Saat dia menelusuri informasi keluarga Anju di pesawat, dia juga cepat memikirkan kemungkinan situasi dan tindakan pencegahan. Saat pesawat hendak mendarat di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam, siaran di pesawat kembali berdering. Ye Feng meregangkan badan dengan malas dan tampak bersemangat, tetapi ia hampir mengalami gangguan mental. Ketika Ye Feng melihat ekspresinya, terutama saat dia menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, dia hampir melompat kaget. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kamu terlihat seperti wanita yang sedikit kesal? Dan kamu terlihat sangat lelah.
Namun, Cheng Feier menatapnya dengan samar. Aku hanya kesal pada seseorang. Kita bahkan belum mencapai kekaisaran matahari tak pernah terbenam, dan kita sudah menyebabkan kekacauan besar. Mendengar ucapannya, Ye Feng langsung bereaksi dan berkata dengan kaget, "Ya Tuhan, kamu pasti tidak bisa meneliti ini selama beberapa jam terakhir tanpa tidur, kan?" Cheng Feier tidak menjawab. Namun, tatapan itu lebih dari 1000 kata. Petik 2. Ye Feng terdiam. Cheng Feier tak kuasa menahan diri untuk tidak meninjunya. Aku baru saja memeriksa keluarga Adipati Anju di pesawat. Di negara kapitalis seperti ini, beban keluarga ini jauh lebih tinggi daripada beban para pejabat negara kita. Bagaimana aku bisa tidur? Kau tidak perlu sampai sejauh itu. Ye Feng menepuk jidatnya. Bagaimana kalau begini, masih ada waktu sebelum pesawat mendarat, kau harus tidur siang. Kalau tidak, kalau kamu terus-terusan kayak gini dan jet lag, aku takut kamu bakal kena gangguan mental. Serahkan urusan keluarga Duke of Anju padaku. Ketika Cheng Feier mendengar ini, ia jelas masih sedikit khawatir. Bisakah kau memperbaikinya? Kapan kau pernah melihatku bertarung dalam pertarungan yang tidak kupercaya? Tanya Ye Feng. Kemudian, dia menekan kuat bahunya dan menyuruhnya berbaring. Tanpa memberinya kesempatan untuk melawan, ia membantunya memasang penutup mata. Istirahatlah dengan baik. Kalau tidak, aku akan menciummu nanti. Ketika Cheng Feier mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Kemudian, dia memikirkan sesuatu, wajahnya sedikit memerah saat dia meninju Ye Feng lagi. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jaga perilakumu." Ye Feng tidak membantah. Dia hanya terkekeh saat melihatnya berbaring patuh dan beristirahat. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke jendela. Ada perbedaan waktu 7 jam antara Tiongkok dan Kekaisaran Matahari tak pernah set. Meskipun Ye Feng dan Cheng Feier telah meninggalkan Tiongkok sekitar pukul 9 pagi, setelah terbang selama 13 jam, baru pukul 3 sore di Sun Never Sets Empire, itu adalah waktu terbaik dalam sehari. Jika melihat ke bawah dari langit, orang hampir dapat melihat seluruh ibu kota Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, kota kabut. Jalanannya terencana dengan baik, gedung-gedung tingginya eksotis, dan kendaraan-kendaraan melaju seperti semut di jalan. Hanya dengan melihatnya sekilas, orang dapat mengetahui bahwa ada perbedaan besar antara tempat ini dan Cina. Misalnya, semua mobil di sini melaju di jalur kiri. Misalnya, jumlah gedung tinggi di sini jelas tidak sepadat dan sebesar di kota-kota besar di Cina. Melihat ke bawah dari langit, seluruh kota kabut tampak memiliki warisan budaya yang lebih banyak daripada kota-kota besar sesungguhnya. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Ketika pesawat mulai mendarat, Ye Feng mengalihkan pandangannya dari jendela dan berbalik menatap Cheng Feier. Cheng Feier sudah tertidur. Meskipun dia merasa sedikit tidak berbobot saat mendarat, dia tidak berniat untuk bangun. Jelaslah bahwa dia kelelahan. Ye Feng tidak memanggilnya. Baru ketika pesawat hendak mendarat, dia membangunkannya dan menyuruhnya bersiap. Namun, Cheng Feier masih memikirkan keluarga Adipati Anju. Ia hanya bingung sesaat sebelum buru-buru bertanya, "Bagaimana kabarnya? Bagaimana rencanamu menghadapi keluarga Adipati Anju nanti?" Ye Feng tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Lihat dirimu, kau benar-benar tidak ingin mengurangi kekhawatiranmu sedetik pun." Namun, penumpang di sekitarnya takut terlibat. Ketika pesawat mendarat dengan mantap dan palka terbuka, semua orang segera meninggalkan pesawat seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari wabah. Terutama untuk menjauh dari Ye Feng dan rekannya. Saat orang-orang ini turun dari pesawat, beberapa orang berseru, "Ya Tuhan." Sepertinya pemuda dari Tiongkok itu benar-benar dalam masalah. Ada 6 Cadillac dan selusin Toyota. Semuanya mobil favorit para preman di Kekaisaran. Dan semuanya adalah plat nomor yang sepertinya tidak bisa diprovokasi. Dengan skala ini, mereka seharusnya memiliki setidaknya 100 orang, kan? Ayo pergi sejauh mungkin. Sepertinya Bibi yang tadi tidak membual. Dia memang punya koneksi dengan keluarga Duke of Anju. Ketika Ye Feng dan Cheng Feier keluar dari pintu kabin, mereka melihat ada lautan SUV hitam terparkir di sekitar landasan pacu. Di sekeliling SUV tersebut terdapat banyak pria berotot. Pada saat ini, orang-orang itu menatap pintu kabin dengan agresif. Bab 1626. Senyum miring muncul di wajahnya. Siapa Ye Feng sebenarnya? Pemimpinnya adalah seorang pemuda kurus yang tampak sedikit jahat. Dia mungkin sudah mendapatkan beberapa informasi sebelumnya. Ketika dia melihat Ye Feng dan Cheng Feier dari Asia muncul di pintu kabin, dia berbicara untuk pertama kalinya. Ye Feng menatapnya. Meskipun pemuda kurus itu tampak kurus, tubuhnya penuh otot. Dapat dilihat bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Selain itu, ia harus dianggap sebagai seorang ahli di kalangan orang biasa. Ye Feng melangkah maju. "Aku di sini. Apa kau mencariku?"
Ketika pemuda kurus itu mendengar ini, kilatan tajam melintas di matanya. Aku dengar dari ibuku bahwa di pesawat, seseorang bernama Ye Feng mengusirnya dari pintu kabin. Apakah kamu melakukannya? Ye Feng mengangguk. Ini aku. Baiklah, karena itu kamu, maka semuanya mudah. Pria muda kurus itu berkata sambil melambaikan tangannya. Gigi ganti gigi, darah ganti darah. Kau mengusir ibuku dari pintu kabin di depan begitu banyak orang. Tidaklah terlalu berat bagiku untuk meminta seseorang mengusirmu dari pintu kabin sekali, kan? Di sekelilingnya, hampir 100 pria kekar mendengar kata-kata itu. Seolah-olah mereka telah menerima semacam sinyal. Dua dari mereka keluar dari antrean dan berjalan menuju Ye Feng. Adapun yang tersisa, mereka menatap dingin ke arah Ye Feng dan Cheng Feier, tangan mereka sengaja atau tidak sengaja menyentuh pinggang mereka. Tindakan kecil ini saja membuat rambut Cheng Feier berdiri tegak, dan dia hampir berkeringat dingin. Jelaslah bahwa orang-orang ini membawa senjata, sebagaimana dugaannya. Kalau saja Ye Feng tidak patuh membiarkan lelaki kurus itu melampiaskan amarahnya, kemungkinan besar baku tembak tidak akan terelakkan. Cheng Feier tanpa sadar ingin menarik bagian belakang pakaian Ye Feng. Namun, Ye Feng tampaknya tidak menyadari kegugupannya. Ia menatap pria kurus itu dengan ekspresi yang sama. Tahukah kau mengapa aku mengusir ibumu dari kabin? Pria kurus itu menggelengkan kepalanya. Alasan dan prosesnya tidak penting. Yang penting kamu melakukannya. Hal ini tidak hanya membuat ibu saya malu, tetapi juga membuat saya merasa sangat malu. Lalu, Ye Feng mengeluarkan ponselnya dan memasukkan kartu Simsun Never Sets Empire yang telah disiapkannya. Hari ini, kamu bisa lebih sadar diri dan membiarkan aku melampiaskan amarahku, atau kamu bisa dipukuli dan membiarkan orang-orangku membantuku melampiaskan amarahku. Pria kurus itu sangat mendominasi. Ye Feng melihat ponselnya, sinyalnya terhubung, dan dia bisa melakukan panggilan sekarang. Dia menemukan informasi kontak Pangeran Anju. Kudengar dari ibumu bahwa kau dari perusahaan keamanan di bawah keluarga Adipati Anju. Pria kurus itu mengangguk bangga. Steer Security Company, manajer departemen bisnis, Ebolun. Kalau begitu, jangan terburu-buru pamer. Cepat pikirkan bagaimana menjelaskannya kepada bosmu nanti, kata Ye Feng sambil mengeluarkan ponselnya. Ketika panggilan tersambung, ia segera memberitahu Anju Prince tentang situasi di pihaknya. Setelah dia menelepon, Pangeran Anju merasa senang dan terkejut, tetapi dia juga marah. Bajingan, dia pikir Steer Security Company itu apa? Pasukan bersenjata pribadinya. Keluarga Anju kami telah berulang kali menekankan bahwa perusahaan keamanan Steer didirikan untuk melindungi kepentingan keluarga Anju. Kita tidak boleh menindas yang lemah. Di mana dia menaruh keyakinan itu? Sayang, jangan marah dulu. Aku akan menelepon Pak Humer, penanggung jawab Steer Security Company. Aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Ye Feng tersenyum. Aku tidak marah. Aku hanya tidak menyangka keluarga Anjumu akan begitu kuat di kekaisaran matahari tak pernah terbenam. Dia cuma manajer bisnis perusahaan keamanan. Tapi dia sangat mengesankan. Dia bahkan bisa membawa iring-iringan mobil ke bandara untuk menghentikan orang. Ah, aku akan menjelaskannya kepadamu saat aku menyelinap keluar rumah malam ini. Pangeran Anju tampak sedikit malu saat menyebutkan hal ini. Sayang, jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan menelepon Humer dulu. Ye Feng tidak keberatan, setelah pihak lain menutup telepon, dia menatap Ebolun lagi. Ebolun bukan tipe orang bodoh seperti itu. Melihat Ye Feng meletakkan teleponnya, kesombongan dan keangkuhan di wajahnya menghilang. Anda baru saja menelepon seseorang dari keluarga Duke of Anju. Kau kenal seseorang dari keluarga Duke Anju? Ye Feng tidak menjawab pertanyaannya. Dia teringat pada meme lama yang sangat populer di internet dan tersenyum. Melihat hal itu, Ebolun tiba-tiba merasa semakin gelisah. Dia secara tidak sadar ingin terus bertanya. Namun, pada saat ini, telepon berdering. Lebih jauh lagi, nada dering itu adalah nada dering khusus yang telah ia tetapkan untuk para eksekutif senior perusahaan keamanan Steer. Ebolun menjawab dengan cepat. Suara bosnya yang mengerikan terdengar dari ujung sana. Bodoh. Siapa yang memberimu keberanian dan wewenang untuk membawa orang-orang perusahaan ke bandara untuk pamer? Segera minta maaf kepada orang yang terlibat, lalu segera kembali ke perusahaan dan bersiap untuk dihukum, mengerti? Aku memperingatkanmu, bahkan putri kecil Anju di atas kita tahu tentang ini. Jika kamu tidak bisa mendapatkan maaf dari pihak lain, bersiaplah untuk pergi ke Sungai Thames dan makan pasir malam ini. Setelah mengatakan itu, pihak lainnya menutup telepon. Setelah itu, telepon wakil direktur departemen bisnis di sebelahnya berdering. Suara bosnya masih terdengar di telepon. Awasi Ebolun nanti. Jika dia tidak bisa mendapatkan pengertian Tuan Ye dan patuh kembali ke perusahaan untuk menerima hukuman, Anda akan membantunya atas nama perusahaan.
Apakah kamu mengerti? Jelas saja, bos Steer Security Company benar-benar panik. Dia takut perintahnya tidak akan berhasil di pihak Ebolun. Dia bahkan menambahkan lapisan asuransi tambahan. Wajah Ebolun langsung memucat. Setelah wakil direktur selesai menelepon, dia menatap Ye Feng dengan pistol di pinggangnya, tetapi sekarang dia menatapnya. Ebolun hanya ragu sejenak sebelum ia bergegas menaiki tangga keberangkatan. Kemudian, di bawah tatapan tertegun kedua bawahannya, dia mendorong mereka ke samping dan segera berjalan menuju Ye Feng. Dia membungkuk dalam-dalam. Saya benar-benar minta maaf, Tuan. Aku tidak tahu kau teman Putri Anru tadi. Aku hampir tidak tahu kau keluarga. Saya minta maaf padamu. Namun, ekspresi Ye Feng tidak berubah. Di negara saya, permintaan maaf tidak bisa diucapkan secara lisan. Hal itu harus dibuktikan melalui tindakan. Lalu bagaimana menurutmu? Ebolun tidak bodoh. Sambil berkata demikian, dia memberi isyarat kepada kedua bawahannya agar minggir lalu meringkuk membentuk bola dengan kedua tangan di atas kepalanya. Dia berguling turun dari pintu kabin. Bab 1627. Apakah kau juga menginginkan tubuhku? Bawahan Ebolun tercengang. Mereka semua tercengang. Para penumpang di sekitar yang baru saja turun dari pesawat tercengang. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berbisik. Apa yang telah terjadi? Mengapa manajer perusahaan keamanan Steer melakukan hal ini? Bukankah dia tadi sangat mendominasi? Bukankah dia sedang berusaha mendapatkan keadilan untuk ibunya? Mengapa dia menghampiri pemuda dari Tiongkok itu dan menjatuhkan dirinya dari tangga yang begitu tinggi? Saya tidak mengerti. Namun, Ebolun yang terlibat dalam perkara ini tampaknya tidak mendengar pembicaraan tersebut. Setelah berguling menuruni tangga dengan luka di sekujur tubuhnya, dia menyeka darah di wajahnya dan memaksakan senyum untuk menatap Ye Feng. Jika kamu tidak puas, aku bisa naik dan menjatuhkan diriku lagi. Aku akan terus melakukan ini sampai kamu puas. Begitu dia mengatakan hal ini, orang-orang di sekitarnya nampaknya mengerti sesuatu. Tak seorang pun berani berbisik lagi. Sebaliknya, mereka menatap Ye Feng yang berada di pintu kabin dengan rasa hormat. Enyahlah, jawab Ye Feng ringan. Terima kasih. Namun, Ebolun merasa seolah-olah telah diampuni dan buru-buru membungkuk dalam-dalam. Kemudian, dia tidak berani berbalik seketika, dia hanya mempertahankan postur menghadap Ye Feng seraya membungkukkan pinggangnya dan perlahan mundur. Dia mundur hingga tak terlihat oleh Ye Feng, lalu berbalik dan pergi. Di bawah, orang-orang dari Steer Security Company tahu betapa menakutkannya orang di depan mereka. Ye Feng tidak perlu mengatakan apapun. Mereka segera membungkuk pada Ye Feng. Lalu, mereka mulai pergi secara serempak. Dalam waktu singkat, pemandangan yang awalnya gelap dan penuh badai kembali jernih. Bahkan para pelancong di sekitarnya tampak takut diperhatikan oleh Ye Feng. Setelah orang-orang dari Steer Security Company pergi, mereka pun segera bubar. Sosok yang sangat seksi dan mempesona melihat pemandangan ini dari titik penjemputan di kejauhan. Ia sedikit tertegun, lalu bergegas menghampiri sambil membawa dokumen-dokumen di tangannya. Ye Feng tidak memperhatikan angka itu. Melihat masalah itu telah terselesaikan, dia hanya melirik Cheng Feier yang tercengang. Masalahnya sudah selesai. Kita bisa pergi sekarang. Sambil berbicara, dia menuruni tangga keberangkatan di bawah tatapan penuh hormat dari pramugari di kedua sisi. Kau kenal putri kecil keluarga Anju. Cheng Feier sudah bereaksi dan bergegas mengejar. Ye Feng tersenyum. Aku kenal seseorang yang namanya Anju, tapi aku tidak yakin apakah dia putri kecil keluarga Anju. Lalu kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Cheng Feier memukulnya. Kamu membuatku khawatir begitu lama di pesawat. Jika aku tahu kau kenal seseorang dari keluarga Anju, kenapa aku harus khawatir? Bukankah menyenangkan jika bisa tidur beberapa jam saat terbang? Apakah ini salahku? Tanya Ye Feng. Sudah kubilang, serahkan saja padaku. Saya tidak tahu siapa yang harus mengkhawatirkannya. Mendengar ini, Cheng Feier tampak kehilangan kata-kata. Setelah tergagap beberapa saat, ia berkata, aku mengkhawatirkanmu. Khawatir padaku. Ye Feng tersenyum main-main dan berhenti. Jangan bilang kau juga menginginkan tubuhku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Gerakan Cheng Feier langsung terhenti. Ye Feng terus mengamatinya. Aku penasaran kenapa kau begitu baik padaku dan bahkan bersedia menjadi rekan setimku di misi pertama atau kedua. Jadi kamu punya motif tersembunyi terhadap tubuhku. Saya harus menjelaskan ini sebelumnya. Saya bukan orang seperti itu. Sekalipun kau pemimpinku, secantik bunga sekalipun, aku pasti tak akan patuh. Kecuali kau terlalu menawan dan aku tak sanggup. Ye Feng Sibao, apa kau pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Wajah Cheng Feier sudah memerah, dia tidak menunggu Ye Feng menyelesaikan kata-katanya sebelum dia menendangnya. Jika kau terus bicara omong kosong,
aku akan menyeretmu bersamaku. Ye Feng tentu saja tidak akan membiarkannya berhasil. Pada saat itu Cheng Feier berniat untuk bergerak. Dengan memutar badannya, dia berhasil menghindari jangkauan serangan tendangannya. Seolah-olah dia telah meramalkannya. Cheng Feier, di sisi lain, semakin malu dan marah setelah gagal melakukan serangan pertamanya. Ia hendak melanjutkan mengejarnya. Namun, pada saat itu, datanglah seseorang yang tingginya lebih dari 1,75 meter dan memancarkan aura seorang supermodel. Seorang wanita cantik dengan tubuh yang luar biasa indah dan paras yang rupawan, mengenakan setelan jas, berlari kecil menghampiri. Halo, apakah ini Ye Feng, Tuan Ye? Meskipun pihak lain memiliki wajah seperti warga Sun Never Sets pada umumnya, dia berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Cheng Feier, yang hendak mengejar Ye Feng, berhenti sejenak. Pada saat yang sama, dia berbalik menatap Ye Feng. Ye Feng memandang orang yang datang. Suara pendatang baru itu sangat unik. Dalam bahasa Mandarin, suaranya akan digambarkan sebagai foxy. Pesona licik seorang wanita menggerahkan. Sama halnya dengan suara Samia, sekretaris Dewan Direksi yang datang untuk menyerahkan saham atas nama Smart Information Consulting Co., Ltd. Oleh karena itu, hanya dari suara dan kata-kata pihak lain, dia dapat memprediksi identitas pihak lain. Ye Feng tersenyum. Saya. Dan kamu Samia dari perusahaan manajemen informasi cerdas, kan? Ini aku. Saat Samia berbicara, dia mendekat dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Feng. Kerahnya yang sudah cukup rendah, tiba-tiba terangkat karena dadanya yang besar. Sekalipun Ye Feng terbiasa melihat dada besar, hatinya tak kuasa menahan gemetar. Maaf sekali, Tuan Ye. Saya tidak langsung mengenali Anda tadi. Saya datang untuk menjemput Anda. Samia meminta maaf sambil membungkuk. Ye Feng hendak menjawab bahwa dia baik-baik saja ketika tiba-tiba dia merasakan tatapan berbahaya dari samping. Dia meliriknya dari sudut matanya. Itu Cheng Feier. Ia menatap belahan dada Samia yang terekspos, tatapannya penuh kewaspadaan. Dia langsung terbatuk. Asisten kecil, saya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan sekarang. Carilah tempat untuk menetap dulu. Sekalian juga atur akomodasi dan rencana perjalanan kita. Juga, jangan lupa daftar. Kita akan berpartisipasi dalam lelang amal Sun Never Sets Empire. Sambil berbicara, dia mengabaikan peringatan Cheng Feier dan segera memberi isyarat agar mundur dengan tatapannya. Ketika Cheng Feier menerima sinyal Ye Feng dan mendengar perintahnya, awalnya dia marah dan ingin menolaknya. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, ini sudah seperti kekaisaran matahari tak pernah terbenam. Pengunjung asing seperti mereka mungkin sudah menjadi incaran. Setelah ragu sejenak, dia mengangguk dan menjawab, dimengerti. Saya akan segera mengerjakannya, bos. Kemudian, layaknya seorang asisten sungguhan, dia membawa barang bawaan Ye Feng dan barang bawaannya dan mulai bekerja. Bab 1628. Kuali 9 Prefektur hanya menduduki peringkat ke-9. Melihat hal itu, Samia pun tertipu oleh akting Cheng Feier. Melihat Cheng Feier membawa barang bawaan untuk membantu Ye Feng, dia langsung bertanya kepada Ye Feng, Tuan, apakah Anda membutuhkan kami untuk membantu asisten Anda? Kami memiliki cukup tenaga kerja. Ye Feng melambaikan tangannya. Tidak perlu, biarkan saja dia melakukannya sendiri. Lalu, dia menoleh ke Samia. Bagaimana tugas yang kuberikan padamu? Sudah selesai. Samia menyerahkan paket informasi itu kepada Ye Feng. Informasinya ada di sini. Mobil kami juga diparkir di luar bandara. Tuan, Anda bisa meluangkan waktu untuk membacanya dalam perjalanan ke perusahaan. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja. Ye Feng sangat puas dengan jawabannya, dia melirik dokumen di tangannya dan memberi isyarat agar dia memimpin jalan. Samia akrab dengan budaya Tiongkok. Hanya dengan satu tatapan, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Ye Feng dan memimpin jalan. Dia membawa Ye Feng ke Toyota Alphard. Seorang wanita berpakaian ketat yang tampak cukup cakap segera turun dari kursi pengemudi dan berinisiatif menyapanya. Halo, bos. Sambil berbicara, dia bahkan membuka pintu mobil dan memberi isyarat mengundang. Ye Feng melihat ini dan berbalik menatap Samia. Samia segera memperkenalkannya. Dia sopir dan pengawal utama Smart Information Co., Ltd., kita. Dia juga teman baikku. Duri Hitam. Dia telah dilatih sebagai agen kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, tetapi karena dia tidak menyukai cuci otak dalam pekerjaannya, dia akhirnya tidak memilih menjadi agen. Ye Feng tidak menyangka orang ini memiliki latar belakang seperti itu. Setelah mengingat detail itu dalam hatinya, dia tersenyum padanya. Lalu, dia masuk ke dalam mobil. Dia membuka map itu dan mulai memeriksa informasinya. Samia duduk di sampingnya.
Setelah mulai membaca informasinya, Samya mulai berbicara dengan suara pelan. 3 hal yang kau minta kami selidiki. Pertama, informasi dasar tentang 10 barang paling berharga yang hilang dari keluarga Jerry Burroughs, serta perkembangan terbaru mereka. Kedua, siapa saja pasukan dan organisasi yang terlibat dalam pencarian rahasia koleksi yang hilang dari keluarga Jerry Burroughs, dan bagaimana situasi mereka masing-masing. Ketiga, daftar orang-orang yang akan berpartisipasi dalam lelang amal Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam, serta informasi detail mereka. Semua informasi yang kami ketahui dan dapat kami temukan ada di sini. Ye Feng tetap diam. Perusahaan konsultan Smart Information memang sesuai dengan reputasinya. Informasi ini lebih rinci dari apa yang ia bayangkan. Misalnya, 10 barang paling berharga yang hilang dari keluarga Jerry Burroughs dari publik semuanya diidentifikasi, dan sumber barang-barang ini bahkan dicantumkan. Misalnya, Samya tidak hanya mencantumkan nama-nama orang yang akan berpartisipasi dalam lelang amal di Sun Never Sets Empire, tetapi ia juga mencari tahu detail mereka. Ia juga mencantumkan nama-nama orang yang dikabarkan tertarik untuk berpartisipasi. Akan tetapi, ia juga memiliki masalah, yaitu memiliki keterbatasan. Contoh paling umum adalah koleksi paling berharga yang hilang dari keluarga Jerry Burroughs. Perusahaan konsultan Smart Information dan hampir semua keluarga besar di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam yang mencari koleksi ini mengira bahwa benda itu adalah lukisan, sepanjang sungai selama Festival Qingming, yang diperkirakan bernilai 1,07 miliar. Sedangkan untuk kuali 9 prefektur, karena tidak ada barang referensi di pasaran dan tidak ada catatan transaksi sebelumnya, meskipun memiliki latar belakang yang bagus, nilainya hanya sekitar 560 juta. Kuali ini menduduki peringkat ke-9 di antara koleksi keluarga Jerry Burroughs. Jelaslah bahwa meskipun perusahaan konsultan Smart Information memang sangat baik dalam hal intelijen, kesadaran mereka masih sedikit kurang. Dengan kata lain, semua pemburu harta karun di seluruh Kekaisaran Matahari tampaknya tidak memiliki kesadaran yang baik. Setelah membolak-balik semua informasi di tangannya, ia tidak melihat 2 informasi yang paling ingin dilihatnya. Ye Feng berpikir sejenak. Lalu, dia berkata kepada Samya, dokumen ini sangat bagus, tapi masih ada yang kurang. Ada yang kurang. Samya sedikit terkejut. Namun, itu hanya sesaat. Ia tampak bereaksi dan segera mengubah kata-katanya. Ia berkata dengan nada meminta maaf, tolong koreksi saya, Tuan Ye. Ye Feng sangat puas dengan reaksi dan sikapnya. Ia tidak menyalahkannya, ia hanya berkata, ada yang salah dengan perkiraanmu tentang nilai koleksi keluarga Jerry Burroughs. Di antara semuanya, kuali 9 prefektur jauh lebih berharga daripada sepanjang sungai selama Festival Qingming. Nilai konservatifnya seharusnya lebih dari 2 miliar. Selanjutnya, ketika Anda melacak informasi tentang koleksi berharga keluarga Jerry Burroughs, fokus terbesar seharusnya tertuju pada 9 Prefectures Cauldron. Dimengerti. Samya tidak berniat bertanya lebih lanjut. Ia malah mengeluarkan buku catatan kecil dan langsung menuliskannya. Kuali 9 prefektur adalah prioritas utama. Ye Feng mengangguk, lalu melanjutkan, ada juga sesuatu yang paling aku hargai secara pribadi. Aku ingin tahu siapa yang paling tertarik pada kuali 9 prefektur karena seluruh Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam tidak terlalu menghargai nilainya. Ketika Samya mendengar ini, dia mengerti apa yang dimaksud Ye Feng. Setelah dengan cepat mencatat kalimat lain di buku catatannya, dia berkata, saya mengerti, Tuan Ye. Sekarang, aku akan meminta orang-orang kita untuk mengalihkan fokus pekerjaan mereka untuk melacak jejak kuali 9 prefektur dan menggali informasi tentang mereka yang tertarik padanya. Ye Feng langsung memberinya tatapan setuju. Kemudian, dia terus membolak-balik informasi di tangannya. Aliansi anti kaya, yang telah merampok keluarga Jerry Burroughs, mungkin tahu bahwa mereka bersalah, jadi mereka bersembunyi sangat dalam. Keberadaan 10 barang antik paling berharga milik keluarga Jerry Burroughs tidak jelas. Petunjuk terakhir yang dapat ditemukan adalah bahwa mereka ditahan oleh tim elit yang berbeda dalam aliansi anti kaya, yang telah melarikan diri ke seluruh penjuru negara. Bagian informasi ini tidak layak untuk dilihat saat ini. Namun, informasi tentang pasukan dan organisasi yang terlibat dalam pencarian rahasia koleksi yang hilang milik keluarga Jerry Burroughs, serta situasi masing-masing, sangat rinci. Selain itu, hal itu akan sangat membantu Ye Feng untuk memahami situasi terkini seluruh Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam dalam waktu singkat. Oleh karena itu, saat dia membolak-baliknya kali ini, dia fokus pada bagian konten ini. Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam, pasukan dan organisasi yang berpartisipasi dalam pencarian rahasia koleksi keluarga Jerry Burroughs yang hilang dari publik. Deskripsi, mereka yang terlibat dalam pencarian harta karun keluarga Jerry Burroughs yang telah hilang dari publik terutama adalah 4 keluarga besar,
yakni Sun Never Sets Empire, Funeral Organization, Prosperity Society, Royal Secret Service Organization, serta para penggali emas asing, pemburu harta karun, organisasi pencurian, organisasi pembunuh, dan kekuatan abu-abu lainnya. Bab 488. Bab 488. Karena kau sudah datang, kenapa tidak duduk saja? Aura gelap itu memudar, menampakkan tiga sosok yang ditutupi jubah hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki menghadap semua orang. Itu orang-orang dari Paviliun Zijing. Semuanya, ini Paviliun Zijing. Bisakah kalian menunjukkan rasa hormat dan bertarung di luar, bukan di sini? Sosok berjubah hitam yang memimpin bicara dengan acuh tak acuh, memang benar dia seorang wanita. Si pria menyeramkan itu menatap mereka dengan saksama. Bahkan jika mereka dari Paviliun Zijing, siapapun yang berani menghalangiku hari ini harus mati. Ini konyol. Dia sudah berusaha keras mencari tahu lokasi Jiang Xiaobai. Jika dia membiarkan bajingan ini kabur lagi, menangkapnya pasti akan sulit. Jiang Xiaobai akan waspada terhadap tindakannya, kesempatan bagus seperti ini tidak akan datang lagi. Benda itu adalah material berharga yang dibutuhkan oleh Kaisar Superior. Perintah Kaisar Superior mempunyai bobot lebih besar dari surga. Jika dia gagal menyelesaikan tugasnya, dia akan mati. Jadi, tidak peduli apapun Paviliun Cahaya Ungu, dia akan membunuh mereka tanpa ragu. Kau penjaga makam suci, iya. Aku sudah lama mendengar tentang ketenaranmu. Pemimpin trio berjubah hitam itu masih berbicara dengan nada datar, tapi tolong selesaikan keluhan kalian di tempat lain. Tolong jangan ganggu kultivasi murid-murid Paviliun Zijing, kalau tidak. Kalau tidak, apa? Si pria menyeramkan itu mencibir. Mendengar itu, ketiganya terdiam. Aoyan tiba-tiba meraih pergelangan tangan Jiang Xiaobai dan menariknya kembali, lalu mundur dengan cepat. Apa yang telah terjadi? Kau akan lihat, jawab Aoyan. Saat dia selesai berbicara, tiga orang dari Paviliun Zijing mulai bergerak. Tiga sinar cahaya ungu muncul di udara, dengan cepat menyatu menjadi pedang panjang berwarna ungu, diikuti oleh tusukan ke arah si pria menyeramkan. Hanya beberapa keterampilan kecil. Si pria menyeramkan itu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, aura hitam di sekelilingnya menyerbu ke arah pedang panjang ungu itu. Bang! Keduanya bertabrakan di udara, mengguncang langit. Dampak mengerikan dari energi spiritual terpancar ke segala arah. Jika Jiang Xiaobai dan yang lainnya tidak mundur tepat waktu, mereka pasti akan terpengaruh. Apa-apaan ini? Jiang Xiaobai terkejut. Bagaimana ketiganya bisa begitu ganas? Setelah mengamatinya lebih dekat, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi ketiganya. Si pria menyeramkan terkejut, ia buru-buru menatap ketiganya. Ketidakpercayaan memenuhi matanya, apakah Paviliun Cahaya Ungu punya ahli yang melewati masa kesengsaraan? Mengapa tidak? Sosok berjubah hitam itu terkekeh dingin, Bung menyeramkan, tidak baik terus bertarung. Jadi, Paviliun Zijing bermaksud menentangku, penjaga makam suci. Jika Kaisar Superior mengetahui hal ini, kalian semua akan menghadapi konsekuensi serius. Tidak juga, kami hanya tidak ingin kalian berdua berkelahi di Paviliun Zijing, mengganggu kultivasi murid-murid kami, itu tidak pantas. Mendengarkan orang berjubah hitam itu, mulut si menyeramkan berkedut tak henti-hentinya. Paviliun Zijing benar-benar tidak menghargai kesabarannya. Tetapi dia juga mengerti, ketiga orang ini tidak mudah untuk dihadapi, bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan mereka, Jiang Xiaobai masih akan lolos. Seberapa mudahnya untuk memiliki seorang ahli alam penyeberang kesengsaraan yang duduk di wilayah timur. Jika Jiang Xiaobai melarikan diri saat itu, dia akan benar-benar dalam masalah. Baiklah, hari ini aku akan memberikan wajah pada Paviliun Zijing. Setelah Creepy Dude selesai berbicara, dia berbalik dan mencibir, Jiang Xiaobai, lebih baik kau tinggal di kota Qingxuan selama sisa hidupmu, kalau tidak aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan ini, Creepy Dude menghilang di tempat. Dia tampak sangat kesal. Melihat ini, Jiang Xiaobai dan yang lainnya bertukar pandang sebelum menoleh ke ketiga sosok itu. Terima kasih atas bantuanmu. Aku, Jiang Xiaobai, akan mengingat kebaikanmu ini dan pasti akan membalasnya di masa depan. Jiang Xiaobai membungkukkan tangannya dan hendak pergi. Tunggu, kalau kau bergerak-gerak dalam keadaanmu saat ini, si menyeramkan yang ada di luar sana akan menyeretmu ke dalam makam, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Sosok berjubah hitam itu berkata. Jadi, apa yang harus kita lakukan, kita tinggal di sini selamanya saja. Jiang Xiaobai mengangkat alisnya. Hehehe, bukankah Pangeran Void sudah ada di sini? Kenapa tidak datang dan duduk di Paviliun Zijing kita? Mendengar kata-kata ini, Jiang Xiaobai membeku. Dia jelas bisa merasakan kehadiran dingin yang datang dari Aoyan di sampingnya, tidak lebih lemah dari Creepy Dude. Masuklah, orang suci itu ingin mengobrol dengan Putri Aoyan. Setelah mengatakan itu,
Ketiga sosok itu, terlepas dari apa yang dipikirkan Jiang Xiaobei dan yang lainnya, berbalik dan berjalan ke paviliun Zijing. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tahu, aku tidak sekecil itu, kata Aoyan acuh tak acuh, matanya yang terbuka penuh dengan rasa dingin. Setelah mengatakan ini, dia berjalan maju dan mengikuti mereka ke paviliun Zijing. Kenyataannya, wajah Aoyan yang tersembunyi di balik kerudungnya penuh dengan senyuman. Cek cek cek, bos, aku tiba-tiba kangen masa-masa dulu saat kita jalan-jalan dan berpetualang. Anran menepuk bahu Jiang Xiaobei dan mendesah, berpura-pura mendalami. Jiang Xiaobei membenturkan kepalanya dan berkata dengan kesal, teruskan saja, aku hanya menghormati istriku, apakah aku takut dia salah paham? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ao Cheng berubah menjadi puas, tatapannya beralih antara Jiang Xiaobei dan Zhuang Huanling. Matanya penuh dengan kelicikan. Jiang Xiaobei tidak memahami situasi saat ini, jadi wajar saja tidak mengerti maksud Ao Cheng, dia hanya mendengus dan mengikuti Ao Yan ke paviliun Zijing. Saat memasuki paviliun Zijing, mereka mendapati lingkungannya agak redup. Dan semua lampu di gedung itu berwarna ungu. Tidak lama setelah mereka masuk, mereka melihat seorang wanita berpakaian hitam terbuka, bergegas menghampiri dengan gembira dan melemparkan dirinya ke pelukan Ao Yan. Linzi memeluk leher Ao Yan dan mengusap kepalanya ke depan dan ke belakang, "Kakak Yaner, aku sangat merindukanmu." Melihat kejadian itu, seluruh lelaki yang hadir secara naluriah menarik napas dalam-dalam. Jangan lihat, jangan lihat. Pada saat yang sama, Jiang Xiaobei memperhatikan bahwa bagian dalam bangunan itu terbuat dari material kelas atas bernama batu kunwu. Kegunaan terbesarnya adalah untuk membantu merangsang kekuatan garis keturunan seseorang. Kamar-kamar tidur di tempat tinggal Aoyan memiliki material ini, yang langka dan berharga. Tapi di sini, hampir seluruh ruangan dilapisi batu seperti itu. Benar-benar taipan. Kakak Yan, ayo, aku akan mengantarmu istirahat. Melihat Aoyan, Linzi sangat gembira. Ia terus menggenggam tangan Aoyan dan tak melepaskannya. Ia bahkan berseru kepada Jiang Xiaobei, aku tak menyangka suami kakak Yan ternyata Jiang Xiaobei yang terkenal di dunia. Jiang Xiaobei tercengang. Terkenal di seluruh dunia. Kapan dia menjadi begitu hebat? Paling-paling, ia hanya dikenal di negara bagian utara dan provinsi timur. Diperkirakan ia bahkan tidak akan terkenal di seluruh dunia di wilayah timur. Yang lain juga melihat dengan rasa ingin tahu. Mereka sepertinya tidak menganggap Jiang Xiaobei begitu mengesankan. Hah, kamu tidak tahu. Melihat ekspresi terkejut Jiang Xiaobei, Linzi terkejut. Apa yang harus aku ketahui? Jiang Xiaobei mengangkat alisnya. Setelah kamu diganggu oleh Raja Li dari kuil Dewa Perang, gurumu, dengan pedang di tangan, secara pribadi datang ke kota suci dan menyerbu seluruh kuil Dewa Perang. Peristiwa itu menyebabkan keributan di kota suci, semua orang mengetahuinya. Linzi menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-katanya, Jiang Xiaobei begitu tercengang oleh berita mendadak itu hingga ia berubah menjadi patung. Ya ampun, jadi dari sanalah semua ketenaranku berasal. Bab 1630. Orang berikutnya yang akan mati di tangan Ye Feng. Pada saat yang sama, di pinggiran Fox City, ada sebuah universitas dengan lingkungan ekologi seperti taman yang indah. Di kantor Direktur Institut Ilmu Hayati Leifert yang terkenal, sosok yang sangat anggun berbalik dan menyerahkan sebuah dokumen kepada seorang pria tua berseragam dokter. Guru, ada gerakan baru dari orang yang Anda minta saya perhatikan. Pria tua itu tampak berusia 50-an atau 60-an. Ia sedang membolak-balik dokumen yang tampaknya sudah cukup tua. Dia segera berhenti dan menatap sosok anggun itu. Ye Feng. Ya. Wanita bertubuh anggun itu tersenyum menawan dan tentu saja duduk di atas pria tua itu. Lalu, di bawah tatapan tertarik lelaki tua itu, dia mengeluarkan sebuah foto dari dalam belahan dadanya yang berlebihan. Foto ini diambil oleh seorang teman yang bekerja di Bandara Internasional Fox City pukul 3:05 sore ini. Ye Feng dan seorang wanita Tiongkok turun dari pesawat dari Jiangsu menuju Fox City. Sebelum dia turun, dia bahkan membuat wakil manajer perusahaan keamanan keluarga Anju ketakutan setengah mati. Oh, pria tua itu tampak sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Setelah melirik isi foto itu, tatapannya terpaku pada lengkungan-lengkungan yang mengejutkan di depannya. Apakah dia ada hubungannya dengan keluarga Anju? Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Wanita anggun itu menggelengkan kepalanya. Orang-orang kami sudah pergi untuk menanyakan situasi spesifiknya. Saya memperkirakan hasilnya akan keluar dalam 1 atau 2 hari ke depan. Guru, mengenai penampilan Ye Feng, apakah Anda punya pendapat? Pria tua itu masih menatap ke depan dengan ekspresi yang sama. Kuali 9 prefektur telah muncul. Bukankah wajar baginya untuk datang setelah mendengar berita itu? Pikiran apa yang bisa saya miliki? Lalu,
Apa kau tidak takut dia akan merusak rencana kita? Wanita anggun itu melingkarkan lengannya di leher pria tua itu dan menundukkan kepalanya untuk menatapnya. Orang ini telah merusak rencana organisasi kita lebih dari sekali. Kali ini, dia telah tiba di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Kita harus waspada. Lalu, bagaimana menurutmu? Pria tua itu mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya dan menatap langsung ke mata wanita anggun itu. Pada saat yang sama, tatapannya yang dalam tetapi sama sekali tidak manusiawi dapat terlihat. Wanita anggun itu tak berani menatap matanya. Setelah melirik sekilas, ia segera mengalihkan pandangannya. Aku berpikir, apa kita harus membuatnya kesulitan? Misalnya, ciptakan beberapa lawan untuknya di Kekaisaran Matahari tak pernah set untuk mengalihkan perhatiannya. Setidaknya, jangan biarkan dia punya energi untuk memperhatikan kuali 9 prefektur terlalu dini. Pria tua itu masih menatap lurus ke arah wanita anggun itu. Sebelum kau mengatakan semua ini, kau pasti belum benar-benar memahami kegagalan 7 keriting, kan? Tubuh wanita anggun itu bergetar. Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah, tetapi aura dingin terpancar dari tubuhnya. Sebelumnya, ketika Ye Feng pergi ke Jiangzhou untuk mencari harta karun rahasia Raja Siang, 7 keriting juga memikirkan hal yang sama. Pada akhirnya, Ye Feng sudah diperingatkan sebelumnya dan dia telah memicu musuh. Dia ditipu. Organisasi itu tidak hanya kehilangan banyak tenaga, tetapi dia juga hampir terbunuh di tempat. Guru, saya salah. Wanita anggun itu tampak sangat ketakutan. Ia segera bangkit dari pangkuan lelaki tua itu dan menundukkan kepalanya. Tubuhnya gemetar. Aku pasti akan lebih berhati-hati lagi nanti. Namun, lelaki tua itu masih menatapnya dengan dingin. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kamu cuma iri sama 7 keriting. Dia jadi pilar organisasi di usia semuda itu dan dapat kode nama 7. Kamu sudah kerja keras di organisasi ini bertahun-tahun, tapi kamu masih bernomor 3. Kamu mau buktiin kalau kamu lebih hebat dari dia. Yang ingin kukatakan kepadamu adalah bahwa 7 keriting jauh lebih unggul darimu dalam hal strategi, kekuatan, dan kontribusi terhadap organisasi. Alasan mengapa dia kalah dari Ye Feng bukan karena dia terlalu bodoh, tapi karena Ye Feng terlalu licik. Kalau hanya karena cemburu saja kau tak tahu cara membiasakan diri dengan kegagalan 7 keriting, kalau kau bahkan tak memahami pelajaran ini, maka kaulah orang berikutnya yang akan mati di tangan Ye Feng. Tentu saja. Wajah wanita anggun itu menjadi pucat dan dia tidak berani berbicara lagi. Fokus pada hal-hal kita sendiri. Tidak punya pikiran lain. Ingat, harimau dan singa di hutan tidak menakutkan. Ular berbisa yang bersembunyi di kegelapanlah yang paling menakutkan. Apapun yang Ye Feng ingin lakukan, biarkan saja. Jangan khawatir tentang dia, dan jangan meminta seseorang untuk mengawasinya. Perlakukan saja dia sebagai penggali emas yang sedikit kita kenal. Orang tua itu memberikan beberapa nasihat terakhir. Kemudian, ia meletakkan foto yang diserahkan wanita anggun itu ke dalam mesin penghancur di sampingnya. Ketika Ye Feng tiba di sekitar perusahaan konsultasi informasi cerdas, dia melihat sebuah bangunan yang tampak biasa saja pada pandangan pertama. Ada karpet merah di pintu masuk gedung, dan beberapa pria dan wanita yang tampak cukup cakap berdiri di sana. Di kedua sisi karpet, ada juga sekelompok penyambut tamu yang menunggu dengan hormat. Adegan itu tidak terlalu dibesar-besarkan, tetapi dia bisa merasakan betapa pentingnya perusahaan ini dalam menyambutnya. Dia tidak banyak bicara. Setelah keluar dari mobil bersama Samia, dia langsung berjalan menghampiri. Setelah mengenal sebentar ketiga eksekutif di sini, ia langsung masuk ke Smart Information Consulting Co. Ltd. Saat itulah Samia sendiri menggesek kartu identitas kerjanya sebelum membuka pintu perusahaan. Setelah melewati sebuah lorong, ia menyelesaikan verifikasi biometrik, verifikasi iris, dan proses autentikasi ganda lainnya. Ketika situasi di dalam perusahaan konsultasi informasi cerdas diperlihatkan kepada Ye Feng, ia tiba-tiba menyadari bahwa perusahaan ini berbeda dari yang lain. Bagian luarnya tampak biasa saja, tetapi bagian dalamnya sangat berteknologi. Bukan hanya ambang pintu masuk dan tingkat keamanannya yang sangat tinggi, tetapi area kantornya juga sangat bernuansa fiksi ilmiah. Melihat sekeliling area kantor, tidak hanya pemandangannya yang luas, tetapi seluruh tata letaknya sangat mirip dengan pangkalan militer fiksi ilmiah Amerika. Di inti area itu terdapat pusat pengiriman. Di sekelilingnya terdapat kantor Departemen Intelijen, kelompok peretas, Departemen Analisis Informasi Komprehensif, dan departemen lain dengan segala macam teknologi hitam dan pembagian kerja yang jelas. Meskipun disebut perusahaan, seluruh strukturnya lebih menyerupai basis. Ketika perusahaan kami didirikan, banyak veteran kami telah menerima pelatihan dari pasukan khusus atau dinas rahasia kerajaan. Mereka berpikir model itu sangat cocok untuk perusahaan seperti kami. Jadi, setelah pertimbangan yang matang, perusahaan kami akhirnya menjadi seperti sekarang.
Samia juga memperhatikan perilaku aneh Ye Feng, jadi dia menjelaskan dengan lembut saat dia membawa Ye Feng ke ruang rapat. Ye Feng tidak mengatakan apapun. Sewaktu dia mengikutinya, dia diam-diam mengamati keadaan sekelilingnya. Saat dia mengamati, tatapannya tanpa sadar mulai berubah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.